Hai Moms, hari ini kita akan membahas mengenai peran asupan gizi terhadap pertumbuhan anak stunting. Stunting atau balita pendek merupakan masalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan karena asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat pemberian makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Adapun tanda anak mengalami stunting loh moms. Tanda anak mengalami stunting yang pertama terhambatnya pertumbuhan anak, yang kedua keterlambatan perkembangan motorik, yang ketiga keterlambatan perkembangan kognitif, dan yang terakhir kesulitan membangun interaksi sosial sesama anak seusianya. Selanjutnya yaitu penyebab anak mengalami stunting. Penyebab anak mengalami stunting yang pertama diakibatkan karena kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan kebutuhan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta setelah ibu melahirkan. Dan yang kedua yaitu pola asuh gizi yang kurang baik dari orang tua. Dalam proses upaya untuk mempercepat tumbuh kejar pada anak stunting atau catch up growth dilakukan sebelum anak mengalami masa pubertas. Kejar tumbuh atau catch up growth akan lebih baik hasilnya jika sebelum balita menginjak usia 2 tahun moms. Dalam mengejar pertumbuhan anak dapat dilakukan dengan kebiasaan pola asuh yang baik loh moms. Nah, untuk pola asuhnya sendiri meliputi pola pemenuhan aktivitas, yang kedua pola pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur, yang ketiga pola pemanfaatan posyandu dalam pemantauan tumbuh kembang, dan yang terakhir yaitu pola pemberian makan dengan memperhatikan kebutuhan gizi yang baik untuk anak. Pola makan merupakan perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi, di mana mengatur jumlah dan jenis makanan dengan informasi gambaran meliputi mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah dan membantu proses penyembuhan penyakit. Jadwal pemberian makan yaitu 3 kali makanan utama, pagi, siang, dan malam, dan 2 kali makanan selingan di antara 2 kali makanan utama. Untuk pemberian makan usia 0-6 bulan itu anak hanya diberikan ASI. Lalu untuk anak usia 6-12 bulan dapat diberikan ASI dan makanan lembik atau MPASI. Lalu pada usia 12-23 bulan dapat diberikan ASI dan makanan keluarga. Dan yang terakhir 24 bulan sampai 59 bulan dapat diberikan makanan keluarga. Porsi makanan balita didasarkan pada isi piringku. Isi piringku merupakan panduan makanan sehat yang dapat menjadi acuan sajian sekali makan. Isi piringku digunakan untuk mendorong masyarakat Indonesia untuk menyajikan makanan dengan gizi yang seimbang dengan cara yang mudah dikenali dan dipahami. Oke moms, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan isi piring pada anak usia 6-23 bulan, di mana untuk isi piringnya itu sebanyak 35% untuk makanan pokok. Nah, makanan pokok sendiri itu terdiri dari karbohidrat, di mana ada nasi, kentang, ubi, jagung, sagu, singkong, dan sebagainya. Lalu 30%-nya ada protein, yaitu daging, sapi, ayam, unggas, telur, ikan, dan sebagainya. Lalu ada kacang-kacangan, di mana kacang-kacangan yang dapat diolah seperti tahu, tempe, dan sebagainya itu sebanyak 10%, dan 25%-nya yaitu sayur dan buah-buahan seperti sawi, bayam, kangkung, wortel, pisang, pepaya, jeruk, dan sebagainya. Terdapat 3 zat gizi yang ada pada makanan anak. Kira-kira apa ya moms? Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan sebagai sumber energi utama di dalam tubuh. Selain itu, memberikan perasa manis dalam makanan, membantu pengeluaran feses, dan sebagai cadangan energi di dalam tubuh. Untuk sumber karbohidrat, kita bisa dapatkan di dalam beras, roti, kentang, umbi-umbian, buah, gula pasir, labu kuning, makaroni,
mie kering, dan juga jagung. Selanjutnya yaitu protein, di mana menjadi dasar struktur bagi sel dalam pertumbuhan dan pemeliharaan, pembentukan ikatan esensial tubuh, pembentukan antibodi, dan mengangkut zat gizi dan sumber energi. Nah, untuk sumber protein sendiri itu kita bisa dapatkan pada ikan, daging, tempe, telur, dan tahu, dan masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu lemak. Nah, lemak sendiri berfungsi sebagai sumber energi, mengangkut vitamin yang larut dalam lemak, menghemat simpanan protein, memudahkan sekresi pada lambung, memelihara suhu, dan melindungi organ pada tubuh. Untuk sumber lemak sendiri, itu pada utamanya didapatkan pada minyak tumbuh-tumbuhan seperti minyak kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, kacang kedelai, jagung. Lalu ada pada mentega, margarin, dan lemak hewani bisa kita dapatkan pada lemak daging dan ayam. Lalu sumber lain yaitu krim, susu, keju, kuning telur. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada moms semua mengenai asupan gizi pada anak stunting. Semoga bermanfaat.